Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas dan berkarakter. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tetap semangat ya anak-anak. Karakteristik geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekitar 13.446 pulau, baik besar maupun kecil. Berdasarkan survei pada tahun 2020, pada belasan ribu pulau tersebut tersebar sekitar 269 juta jiwa yang tinggal. Ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Bisakah kalian menyebutkan pulau apa sajakah itu? Ya, betul sekali. Pulau-pulau itu adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Di antara pulau-pulau itu, pulau manakah yang kepadatan penduduknya paling besar? Dan pulau manakah yang kepadatan penduduknya paling sedikit? Tentu saja Pulau Jawa yang kepadatan penduduknya paling besar dan Pulau Papua yang kepadatan penduduknya paling sedikit. Selain terkenal akan negara kepulauan, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa yang mendiami pulau-pulau tersebut. Suku-suku yang ada di Pulau Sumatera yaitu suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Kalimantan yaitu suku Kutai, suku Banjar, suku Berau, suku Bajau, suku Pasir, suku Benuak, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Pulau Jawa yaitu suku Betawi, suku Sunda, suku Baduy, suku Jawa, suku Tengger, suku Madura, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu suku Riung, suku Sika, suku Solor, suku Sawi, suku Sumba, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentong, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Kepulauan Maluku yaitu suku Mana, suku Mangole, suku Manipa, suku Sawai, suku Wayoli, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Pulau Papua yaitu suku Amungme, suku Arfak, suku Asmat, suku Bauzi, suku Dani, suku Kombai, dan lain-lain. Suku atau etnis Jawa merupakan kelompok suku bangsa yang terbesar. Populasi penduduknya sekitar 95,2 juta jiwa
atau sekitar 40,2% dari total penduduk Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Hingga saat ini, suku Jawa masih berada pada posisi suku bangsa yang terbesar. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Nah, sekarang kalian dapat mencari informasi yang terkait dengan keragaman suku yang ada di sekitar kalian. Selain itu juga kalian dapat menghitung jumlah penduduk di daerah RT kalian, yaitu jumlah warga asli dan warga pendatang yang ada di daerah kalian. Kalian dapat berwawancara dengan ketua RT. Menentukan ide pokok paragraf. Kali ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok menjadi dasar dari pengembangan sebuah paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Paragraf juga disebut alinea. Umumnya, setiap paragraf dalam suatu bacaan terdapat kalimat utama. Dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ide pokok merupakan pokok pembahasan dalam paragraf tersebut. Paragraf pertama. Kebinekaan dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebinekaan harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Di tengah dinamika sosial dan politik global, kemajemukan bangsa, termasuk keberagaman agama, tidak menjadi penghalang bagi kita. Kita harus tetap hidup rukun, saling mengayomi, dan saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kalimat utama di dalam paragraf tersebut adalah kebinekaan dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ide pokok dari paragraf tersebut terdapat di dalam kalimat utama, yaitu kebinekaan dalam masyarakat Indonesia. Paragraf kedua. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo mengatakan bahwa kerukunan yang telah lama terbentuk tersebut merupakan hasil ikhtiar bersama, saling menghormati dengan tidak memberi ruang tumbuhnya rasa saling curiga, merupakan salah satu contohnya. Dengan begitu, benih-benih pemecah belah persatuan dan persaudaraan bangsa dapat dicegah dengan baik. Kalimat utama yang terdapat pada paragraf kedua, yaitu Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo mengatakan bahwa kerukunan yang telah lama terbentuk tersebut merupakan hasil ikhtiar bersama. Sedangkan ide pokoknya adalah kerukunan terbentuk dari hasil ikhtiar bersama. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya selalu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun masih dijumpai perilaku sekelompok orang yang kurang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku tersebut dapat dijumpai baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila bermacam-macam. Contohnya, memilih-milih dalam berteman atau hanya mau berteman dengan teman satu daerah saja. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah pada teman, menyontek atau menjiplak pekerjaan teman, bertengkar atau membuat kegaduhan di kelas, tidak melaksanakan piket membersihkan kelas, selalu mengejek kekurangan teman. Dalam lingkungan rumah, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila bermacam-macam. Contohnya, tidak taat beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, malas mengerjakan atau menyelesaikan segala sesuatu, tidak menghormati atau menghargai orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Dalam lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila bermacam-macam pula. Contohnya, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, tidak mau membantu tetangga yang kesusahan, membuat kegaduhan dalam masyarakat, tidak mau mengikuti kerja bakti atau kegiatan dalam masyarakat, tidak mau menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau merugikan orang lain. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini.